Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Arkas Channel semua. Salam sehat dan semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 6 Mei tahun 2025, kembali saya menyapa sahabat Arkas Channel semua. Tentunya akan membagikan beberapa informasi yang pada intinya tetap ya, kita akan melakukan pantauan di aplikasi 6NG terkait periode penyaluran PKH tahap 2 apakah sudah muncul, dan juga kita akan melihat jumlah keluarga atau individu pada menu rekap ya, rekap DTKS di aplikasi 6NG karena masih menu yang lama ya. Akan tetapi untuk periode SK-nya ini sudah SK terbaru ya, SK muncul di bulan kemarin tanggal 25 April. Dan tadi sudah sempat saya lihat ya, ada perbedaan jumlah penerima atau jumlah yang ditetapkan pada penerbitan SK untuk penerima bansos ya. Dari tahap sebelumnya di bulan Maret dan di bulan April pada penerbitan SK tanggal 25 April ya, seperti yang sudah kita ketahui, ini khusus di wilayah kami ya, ini terdapat penurunan untuk jumlah individu maupun keluarga yang ditetapkan berdasarkan penerbitan SK tanggal 25 April kemarin ya. Jadi bagaimana untuk jumlah individu dan keluarga yang ditetapkan pada periode SK 25 April tahun 2025 khusus di wilayah kami ya. Nanti akan saya sampaikan pengecekannya di aplikasi 6NG secara lengkap dan utuh. Jadi simak terus videonya sampai akhir agar informasi yang saya bagikan ini dapat dipahami secara keseluruhan. Bagi sahabat Arkas Channel yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share jika dirasa informasi yang saya bagikan ini bermanfaat dan berguna bagi sahabat Arkas Channel semua. Baik, langsung saja kita ke informasi selengkapnya. Jadi sahabat Arkas Channel, tadi sudah sempat saya pantau ya di aplikasi 6NG per hari ini, Selasa 6 Mei 2025, bahwasanya dari SK penerbitan yang lama bulan Maret dengan SK penerbitan di bulan April tanggal 25 April kemarin, ini terdapat perubahan ya, atau terdapat perbedaan antara jumlah individu dan jumlah keluarga yang ditetapkan pada penerbitan SK tersebut ya. Ada lebih kurang sekitar 6 ribuan ya, 6 ribuan untuk keluarga, dan untuk individu ini hampir 50% ya untuk penetapan SK pada 25 April ini yang mengalami penurunan. Bagaimana untuk detail selengkapnya? Mari kita ke aplikasi 6NG. Baik ya, langsung kita ke aplikasi 6NG ya. Jadi pantauan kita pada hari ini tanggal 6 Mei tahun 2025 lebih kurang pukul 11.36 siang ya, atau setengah 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sebelumnya pada pantauan kita kemarin ya, di menu rekap DTKS ini untuk periode SK-nya ini sudah muncul ya, periode SK bulan April kemarin ya. Kita lihat dulu. Oke ya, jadi periode SK bulan April ya, tanggal 25 April tahun 2025. Ini SK yang terakhir ya, yang tampil di aplikasi 6NG. Dan untuk jumlah ya, jumlah individu dan jumlah keluarga periode SK 25 April tahun 2025 ini sudah muncul ya. Untuk jumlah individu ini sebanyak 22.379 ya, yang ditetapkan pada periode SK 25 April 2025. Jumlah keluarga ini 13.598, dan data yang perlu diperbaiki ini sebanyak 72 data ya. Jadi kalau kita bandingkan ya untuk jumlah individu dan jumlah keluarga dari SK sebelumnya di bulan Maret ya. Kita lihat dulu untuk yang bulan Maretnya. Kita akan lihat dulu jumlah yang tampil ya pada bulan Maret dan bulan Februari nanti. Ini kita lihat dulu untuk jumlah individu yang ditetapkan pada periode SK 21 Maret 2025. Ini sebanyak 48.010 ya, 10 individu. Kemudian jumlah keluarganya sebanyak 19.165
keluarga. Artinya kalau kita lihat dari SK April tadi, ini terdapat penurunan ya untuk penetapan keluarga maupun individu sebagai penerima bansos. Kalau kita berkaca dari Februari ya, ini 48.010 ya kalau individunya. Ini 19.165. Kita lihat di bulan Februarinya. Oke, di bulan Februari ini tidak terlalu jauh ya. Tidak terlalu jauh perbedaan jumlah individu dan jumlah keluarganya. Kalau individu tadi 48.014 individu, sedangkan di bulan Maret tadi 48.010 individu, sedangkan jumlah keluarganya juga tidak terlampau jauh ya, hanya berbeda 2 keluarga ya untuk di periode Februari tahun 2025 ini ya. Akan tetapi sekali lagi ya, ini sudah muncul 25 April 2025, tetapi kita tunggu. Oke ya. Jadi periode SK 25 April 2025 terdapat penurunan ya untuk jumlah penerima keluarga maupun individu per periode SK-nya ini ya. Jadi saya tampilkan ini untuk yang tadi ya, SK periode 25 Februari. Ini jumlah individunya 48.014 individu. Kemudian jumlah keluarganya 19.167. Kemudian periode SK 21 Maret, ini jumlah individunya 48.010 individu dan jumlah keluarganya 19.165 keluarga. Dapat kita lihat dari periode SK 21 Maret ke periode SK 25 April, ini kalau selisih dari Maret ke April untuk jumlah individu berarti lebih kurang 25.631 individu ya yang mengalami atau tidak masuk dalam periode SK 25 April ini. Sedangkan untuk jumlah keluarga ini selisihnya sekitar 5.567 keluarga yang tidak masuk pada periode SK di 25 April tahun 2025 ini. Ini berarti sahabat Arkas Channel ya, untuk periode tahap kedua kemungkinan besar ya untuk PKH terutama ya, ini akan mengalami perubahan jumlah penerima manfaat PKH ya, dengan catatan ya tentunya yang sudah diverifikasi dan juga sudah masuk di data BPS, yang sudah di peringkat atau di ranking, kemudian kembali ke Pusdatin lagi dan ditetapkan sebagai penerima BPS, ini masuk di desil 1 dan desil 2. Penyebabnya mungkin salah satunya ya tidak masuk di dalam desil 1 maupun desil 2 hasil dari verifikasi atau ground check yang dilakukan oleh para pendamping kemarin ya. Jadi ini mungkin salah satu sebab mengapa jumlah keluarga dan jumlah individu ini mengalami penurunan. Mungkin salah satu indikatornya ini keluarganya sudah tidak layak lagi menerima bansos ya, atau kategorinya sudah sejahtera ya. Jadi seperti itu ya bagi sahabat Arkas Channel. Yang pasti tetap kita tunggu ya. Ini baru jumlah individu dan jumlah keluarga ya untuk periode SK 25 April 2025. Bukan sebagai jumlah ya, jumlah penerima KPM PKH di tahap kedua ini ya. Jadi kalau untuk penerima atau penentuan KPM PKH ini akan berbeda jumlahnya dengan jumlah keseluruhan SK ini ya. Nanti akan kita pantau di menu PKH ini ya, di penentuan KPM ya. Nanti kalau sudah ada data di penentuan KPM ini, maka sudah dapat dipastikan ini KPM yang masuk di menu ini kemungkinan akan cair di tahap kedua. Jadi bisa jadi ya, sekali lagi untuk KPM yang di tahap 1 kemarin cair, ini di tahap kedua kemungkinan ada yang tidak cair ya. Kemudian ada KPM PKH atau KPM exclusion error yang tidak menerima bansos sama sekali. Kemungkinan besar juga setelah dilakukan ground check detection kemarin oleh pendamping, ini akan masuk ke dalam menu penentuan KPM dan kemungkinan akan menerima bansos PKH di tahap kedua periode April, Mei, Juni tahun 2025. Jadi seperti itu ya.
Jadi sekali lagi mohon untuk dipahami bagi seluruh KPM ya, terutama KPM di wilayah dampingan kami, agar informasi ini dapat dicerna secara keseluruhan ya. Nah, kemudian kita akan lihat di penentuan KPM ya, apakah sudah muncul untuk periode PKH di tahap kedua ini. Oke, kita pilih periode. Baik ya, untuk pilih periodenya masih periode yang lama ya. Jadi belum menampilkan periode untuk tahap kedua April, Mei, Juni ya, April Juni 2025. Jadi memang masih dilakukan proses perankingan yang dilakukan oleh BPS. Dan juga ini berdasarkan informasi yang kami terima selaku pendamping, sisa dari data ground check detection kemarin ini akan dilanjutkan oleh para pendamping ya, karena sudah ada instruksi dari koordinator kota kami bahwasanya bagi yang masih menyisakan beberapa KPM atau individu keluarga yang belum disurvei, maka akan dilanjutkan ya, berdasarkan info pada hari ini. Jadi sekali lagi, penetapan KPM ya untuk KPM PKH ini memang murni seluruhnya wewenang dari Kementerian Sosial ya. Baik, itulah tadi ya hasil dari pengecekan kita di aplikasi 6NG untuk penerbitan SK jumlah keluarga dan jumlah individu yang tercantum pada aplikasi 6NG, dan memang bahwasanya memang jumlahnya ini mengalami penurunan ya. Seperti yang sering dikatakan ya, bahwasanya memang di tahap kedua tahun 2025 ini periode April, Mei, Juni ini akan terdapat pengurangan penerima bansos ya, yang memang salah satu disebabkan karena memang tidak masuk di desil 1 dan desil 2. Akan tetapi untuk penentuan KPM PKH ini masih belum muncul ya, masih akan kita tunggu karena memang sepertinya masih dalam proses untuk penentuan perankingan desil 1 dan desil 2. Jadi bagi para KPM PKH tetap bersabar untuk menunggu periode terbaru yang muncul di aplikasi 6NG untuk periode PKH April Juni 2025. Dan semoga ya bagi para KPM yang tahap 1 kemarin cair ya, di tahap kedua ini akan tetap cair juga ya, seperti tahap sebelumnya, dan masuk di dalam desil 1 ataupun desil 2 yang menjadi prioritas dari Kementerian Sosial untuk KPM sebagai penerima bansos, baik itu PKH maupun BPNT. Jadi ini saja informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.